Ya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini atau malam hari ini kita berada di pekan suci yang diawali dengan hari doa GPIB. Dalam hari doa GPIB ini tema firman Tuhan kita pada saat ini berbicara tentang berkorban sebagai konsekuensi jalan salib. Firman Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat 22 sampai 27. Inti dari pemberitaan firman Tuhan ini ada 3 hal penting yang perlu kita pahami bersama. Yaitu yang pertama, kita bicara tentang apa yang disebut dengan penyangkalan diri atau menyangkal diri. Menyangkal diri hendak dipahami secara lebih luas dan mendalam, tidak hanya sekedar menjalani hidup tanpa kenikmatan atau kemewahan demi mendukung suatu tujuan yang baik. Hal itu baik dan bagus sekali, tetapi belum cukup untuk menyangkal diri. Artinya dalam setiap peristiwa kehidupan kita dimampukan untuk berkata tidak kepada diri sendiri. Ini menarik. Ketika kita dimampukan untuk berkata tidak untuk diri sendiri. Nah, berkata tidak untuk diri sendiri berarti bahwa kita mengalihkan ya kepada seseorang. Seseorang itu siapa? Allah. Mengatakan ya kepada Allah berarti kita mematikan seluruh keinginan dan kehendak kita sebagai manusia, lalu berserah tunduk kepada apa yang Allah ingin kita lakukan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi menyangkal diri adalah proses yang harus terus-menerus bersama Allah, dalam interaksi yang intens, dalam jatuh dan bangun di setiap sisi kehidupan. Yang kedua, kita bicara tentang memikul salib, artinya memikul beban pengorbanan sebagai bagian tanggung jawab dan konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Hidup orang Kristen adalah melayani dan berkorban. Apa yang kita layani, siapa yang kita layani, dan apa yang kita korbankan. Melayani, yang kita layani adalah Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan dan nampak dalam kehidupan sesama kita sebagai orang percaya, atau sesama kita sebagai manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, dalam proses melayani ini tentunya akan ada pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Kita bicara tentang pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pikiran, perasaan. Banyak hal yang kita korbankan. Kenapa kita harus mengorbankan itu kepada orang lain? Karena itu konsekuensi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, itu adalah konsekuensi kita. Ketika kita berada di rumah saat ini, berarti kita mengorbankan segala sesuatu. Yang pertama, kita mengorbankan banyak keinginan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya keluarga kita selamat, supaya orang-orang di sekitar kita juga selamat. Nah, bentuk pengorbanan yang tentunya sangat sulit dipahami. Kenapa? Karena menahan diri. Kita harus menyangkal diri bahwa saya harusnya di sini pada saat ini. Saya harusnya sementara menikmati kebersamaan dengan teman-teman, sementara menikmati pekerjaan, sementara menjalankan usaha saya. Tetapi semuanya harus ditahan. Semuanya harus dikorbankan. Dan kita harus di rumah dengan ketenangan untuk menikmati bahwa ini saatnya kita lagi mengorbankan diri, mengorbankan perasaan kita, sementara berkorban. Berkorban selain untuk diri kita sendiri, tapi kita berkorban bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tuntutan Allah dan kebutuhan orang lain, ringkasnya bahwa mau berkorban, PK akan kesusahan orang lain, dan konsisten melakukan. Sebab untuk konsisten dan berteguh hati berjalan di jalan pengorbanan dan ketaatan, sebagaimana yang Yesus telah tunjukkan dan lakukan, juga membutuhkan perjuangan dan pertolongan dari Allah. Karena kita punya keterbatasan, kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga membutuhkan perjuangan dan pengorbanan dari Allah. Nah, titik inilah maka kita akan menemukan perintah yang ketiga,
yakni mengikuti Yesus. Artinya harus mempersembahkan ketaatan kita yang sempurna kepada Yesus. Hidup sebagai pengikut Yesus selamanya mengikuti Sang Guru dalam ketaatan yang konstan dalam pikiran, kata, dan laku perbuatan. Yesus bahkan menantang murid-murid dan pengikutnya yang harus siap kehilangan nyawanya sebagai risiko paling berat yang akan dihadapi. Dan inilah bentuk bagaimana kita memahami Allah sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa terkadang hidup ini yang paling sulit adalah bagaimana kita memahami orang lain, bukan mengharapkan orang memahami kita, atau bagaimana kita memahami diri kita sendiri, tapi memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita dan memahami apa yang menjadi tujuan Allah dari setiap peristiwa kehidupan ini menjadi penting. Karena Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, Dia tidak hanya sekedar hadir, tetapi Dia hadir dengan sebuah konsekuensi bahwa Ia harus melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia harus mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Dia harus memastikan keselamatan itu menjadi milik umat ciptaan Allah. Sehingga untuk memastikan itu, Dia harus mengorbankan dirinya. Dan itulah yang menjadi hakikat kita, konsekuensi kita, panggilan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup tidak mudah. Tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dalam Kristus, maka segala sesuatu juga tidak akan sesulit yang kita bayangkan. Karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Pertolongannya akan selalu datang tepat pada waktunya ketika kita membutuhkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka Allah juga akan melakukan apa yang harus Allah lakukan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam rangkaian Hari Doa GPIB ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa secara khusus bagi gereja ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu GPIB menjadi sorotan karena persidangan sinode tahunan yang berlangsung di Bogor itu disinyalir menjadi salah satu simpul penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Dan gereja terus diserang para pelayannya, dan bahkan kenyataan-kenyataan yang terjadi, banyak teman-teman yang harus dipanggil Tuhan, banyak yang harus mengalami isolasi, banyak jemaat yang harus juga mengalami intimidasi. Dan saat ini kita akan berdoa untuk itu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, dalam pekan doa GPIB ini, kami mau berdoa secara khusus bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode dengan segala problematikanya saat ini ya Tuhan. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bagaimana mensiasati dan melakukan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah segala sesuatu dibatasi ya Tuhan. Pintu-pintu gereja harus ditutup, tetapi pintu-pintu rumah harus terbuka untuk menerima kehadiran Tuhan. Gereja bermetamorfosis menjadi sel-sel terkecil dalam kehidupan rumah tangga. Gereja tidak lagi kelihatan sebagai satu persekutuan orang percaya yang besar dan berkumpul dalam satu gedung atau dalam satu organisasi, tetapi gereja melebur menjadi sel-sel kecil di dalam kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Dan saat ini kami datang menggumuli gereja ini. Bapa, berkati terus gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam segala pergumulannya. Berkati Majelis Sinode dengan segala tugas tanggung jawabnya untuk menjalankan roda pelayanan saat ini. Berkati juga BP Mupel dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan
yang mengatur dan mengkoordinasikan pelayanan jemaat-jemaat di tingkat wilayah masing-masing. Secara khusus berdoa bagi BP Mupel Bali NTB ya Tuhan. Bersyukur juga untuk hamba-Mu Pendeta Yance Tonapa yang boleh Tuhan bawa pulang kembali setelah menjalani masa isolasi, dan ia boleh dipulihkan dari sakit penyakit yang dialaminya ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang ada di Mupel Bali NTB, secara khusus jemaat GPIB Shalom dan Pasar ya Tuhan, dalam segala dilematika, dalam segala pergumulan yang ada di dalamnya. Berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Berdoa bagi istri hamba dalam proses pemulihan. Berdoa bagi keluarga yang juga saat ini berada dalam keadaan kelemahan tubuh pribadi-pribadi sehingga harus dirawat di rumah sakit ya Tuhan, maupun di rumah-rumah masing-masing. Berdoa bagi Bapak Andre Himber ya Tuhan. Berdoa bagi Bapak Caco dan Deta Mau dan istri, juga Bapak Ibu kekasih yang saat ini berada dalam proses pengobatan. Berdoa bagi para janda, duda, para lansia, jemaat-Mu yang harus kehilangan pekerjaan dan pendapatan di sektor pariwisata, sehingga mereka harus diam di rumah menunggu segala sesuatunya kembali normal ya Tuhan, dan mereka boleh hidup. Kami berdoa juga bagi rencana pelaksanaan pembagian bingkisan kasih dalam rangka meringankan beban jemaat Tuhan terkait dengan merebaknya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga yang dengan setia memberikan bantuan ini ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi para pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu, para diaken, penatua, pelaksana harian majelis jemaat, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada, bahkan seluruh kehidupan jemaat di dalam pergumulan masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan hadir untuk mempersiapkan kami memasuki pekan suci ke depan ya Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk saling melayani dalam ibadah Kamis Putih yang akan berlangsung besok hari. Kami juga mempersiapkan diri untuk menikmati roti dan anggur dalam rangka memperingati kematian dan pengorbanan Kristus lewat perjamuan kudus. Lalu kami mengheningkan diri sejenak, merenung sejenak pengorbanan Kristus dan kematiannya ketika ia berada dan berjuang di dalam liang kubur ya Tuhan. Dan kemenangan itu menjadi milik kami ketika kebangkitan itu boleh kami ingat rayakan kembali pada tanggal 12 nanti. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya sungguh ya Tuhan, Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Tuhan akan memelihara kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan akan menyertai jemaat-jemaat GPIB dengan berbagai pergumulannya. Bahkan di pos-pos pelayanan terjauh sekalipun, para pelayan yang terus bergumul untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak nyaman ini. Untuk itu ya Tuhan, mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini. Tuhan pimpin sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Tuhan berkati juga setiap kami yang mau memberi diri untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun atas